kalor saat merebus air. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Astrid Aziza. Nama saya Laudia Parakita. Nama saya Alicia Ramadulaimini. Nama saya Raka Pramudia. Nama saya Mela Sulastika. Nama saya Indi Cecilia Putri. Saya Farizah Rita. Saya Reza Islam Fasya. Saya Rizama Ramadhani. Lu lagi ngapain, Sa? Lagi ngerebus air nih buat bikin kopi. Ayo. Ya tadi kan lagi ngerebus air ya. Nah, dalam ngerebus air itu ada perpindahan panas. Nah, perpindahan panas apa aja sih yang terjadi? Nah, jadi gini, pada saat kita merebus air terdapat perpindahan panas. Panas tersebut berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Pada saat kita merebus air ada 3 cara yang dapat mengubah panas. Yang pertama itu ada konduksi, konveksi, dan reduksi. Oh, perpindahan panas itu ada 3 ya, konveksi, konduksi, dan radiasi. Kayak gimana sih proses dari ketiga itu? Kamu mau tahu ya? Untuk mengetahuinya, kita perlu alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, panci, air, dan kompor. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang harus disediakan. Langkah kedua, kita bisa lihat air mendidih. Pada saat air mendidih, terjadi perpindahan konveksi. Langkah ketiga, coba perhatikan benda yang berada di dekat kompor. Panci air yang mendidih atau tubuh kita pasti akan terasa hangat, bukan? Ini terjadi karena perpindahan panas secara radiasi. Bentar. Ngomongin konveksi, konduktor, radiasi, emangnya kalian tahu apa itu dan bagaimana konduksi, konveksi, dan radiasi itu terjadi? Tahu dong, konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor. Zat dibagi menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan kalor, sedangkan isolator suka menghantarkan kalor. Pada saat kita merebus air, proses perpindahan kalor secara konduksi terjadi ketika panas dari kompor berpindah ke panci. Nah, di sini panci aluminium berperan sebagai konduktor. Panci aluminium langsung menyerap dan menyebarkan panas dari api, sehingga ketika memegang panci terasa panas karena panci adalah sebagai konduktor yang baik. Nah, peristiwa ini disebut juga perpindahan kalor dengan konduksi, secara konduksi. Nah, konveksi adalah perubahan suatu kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat atau panas. Perpindahan kalor yang dilakukan oleh pergerakan fluorida akibat perbedaan massa jenis. Pada saat kita memasak air yang lebih cepat panas adalah air di bagian bawah. Air dingin memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi daripada air panas. Nah, jadi perbedaan suhu ini menimbulkan arus konveksi dan akhirnya air yang berada di panci akan lebih terasa panas dan panas seluruhnya. Nah, jadi itu dinamakan perbedaan kalor secara konveksi. Radiasi adalah perpindahan kalor secara elektromagnetik tanpa melalui medium. Perpindahan kalor secara radiasi pada saat kita merebus air berasal dari air yang paling atas akan memancarkan gelombang. Akibatnya tubuh kita yang berada di dekat air akan terasa hangat. Nah, jadi gitu perpindahan kalor secara radiasi. Gimana, Resya? Udah ngerti belum? Oh, jadi gitu ya. Makasih ya teman-teman udah menjelaskan.